Sebenarnya gini ya Kak, ketika aku mengalami itu kan aku mikirnya kayak, kok kenapa aku diselingkuhin sama orang yang paling deket nih sama aku, terus kayaknya kasus kayak aku tuh aku doang gak sih yang ngalamin gitu. Ternyata setelah aku speak up itu banyak banget yang nge-DM aku atau bahkan banyak juga yang komen, ternyata mereka juga apa tuh namanya mengalami kasus yang sama gitu kan. Makanya kenapa aku mau difilmin supaya teman-teman atau yang lain yang ada di posisi seperti aku itu bisa ngambil sikap bahwa ketika ada di hubungan yang toksik atau ada di lingkaran yang tidak baik, ayo segera segera keluar karena di sini kita itu kita nggak salah, di sini kita korban gitu, supaya kedepannya nggak ada norma-norma yang lain lagi Kak gitu. Dan buat para pelaku juga yang mungkin tetangganya belum tahu atau orang lain belum tahu, tapi harus ingat bahwa Tuhan itu maha melihat kapanpun Tuhan mau, ketika waktunya terbuka ya semua akan terbuka gitu. Oke, itu jadi mau apa namanya? Akhirnya mau karena alasan tadi, Mbak ya, supaya tidak terjadi apa? Nggak muncul lagi norma-norma Iya, lain dan ternyata juga betul. Mbak Norma sendiri pernah dihubungin ya sama orang-orang yang akhirnya ternyata pernah mengalami Betul. kejadian yang sama gitu Iya, ya. betul, Kak. Dan setelah tadi ngelihat trailer filmnya, gimana perasaannya Mbak Norma? Eh, Norma maaf. Perasaannya ya pasti bakalan jadi inget lagi ya Kak ya. Cuman menurut aku, oh ternyata ketika divisualisasikan dalam bentuk film, wah bagus banget dan ya nyampe banget sih sakitnya, marahnya gitu kan, kecewanya, dan relate banget sama apa yang aku alami. Oke, baik. Oke, itu boleh tepuk tangannya untuk Teh Norma ya. Mbak dulu dari tadi ya, Teh Norma. Baik, kalau gitu kan kita sekarang waktunya kita berbincang-bincang juga dengan para cast kita ya yang hadir di sore hari ini. Ada Tisa, Biani, Yusuf Mahardika dan juga Bude Nunung ya. Dan mohon maaf Ambu atau Wulan Guritno kebetulan pada kesempatan kali ini belum bisa hadir ya. Mudah-mudahan di acara premiernya nanti kita bisa sama-sama ketemu Ambu secara langsung. Baik, kita langsung aja berbincang-bincang nih dengan Tisa ya. Yang pertama Tisa nih. Tisa, apa sih alasan kamu akhirnya menerima film Norma ini? Tapi sebelum kamu ambil film Norma ini udah pernah dengar cerita kejadiannya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya tiba juga hari perilisan trailer ya Pak. Alhamdulillah. Setelah kita syuting 28 hari total lamanya dan juga reading yang menurut aku lama juga ya Pak, sekitaran 3 minggu ya. Sekitaran 3 minggu kita benar-benar sama-sama bekerja sama dengan pemain juga dan acting coach Mas Rukman Rosadi. Aku senang banget bisa terlibat di dalam proyek film Norma Antara Mertua dan Menantu ini. Sebelumnya aku udah sempat dengar, kebetulan karena aku perempuan, jadi yang namanya sosial media itu sering banget lah update gitu, ada berita apa sih hari ini, dan tentang cerita Norma ini ya pastinya aku udah pernah dengar. Terus tiba-tiba pihak di company menghubungi aku bahwa Norma Antara Mertua dan Menantu akhirnya mau difilmkan gitu. Dan aku mendapat kabar untuk menjadi peran Norma di situ. Kenapa aku mau? Karena ini adalah film yang menurut aku banyak pesan yang bisa kita ambil sih gitu. Karena aku pasti mau mengambil film yang di dalamnya itu ada pesan yang tersirat gitu. Ceritanya juga bagus banget dan juga aku ngeliat karakter aku di sini menjadi perempuan yang strong gitu dan juga bisa menginspirasi banyak orang di luar sana gitu. Dan ini juga bukan mengangkat tema yang mungkin sensitif aja yaitu perselingkuhan, tapi di sini juga kita mengajarkan tentang betapa pentingnya kasih sayang keluarga di dalam diri kita masing-masing gitu. Jadi campur-campur lah, gado-gado lah ceritanya menurut aku, kenapa aku mau ambil film ini. Ini sedikit tanya dong, selama masa syuting film Norma Antara Mertua dan Menantu, di antara Norma Norma ininya ya, Norma di film dan Ambunya yang lebih sering nangis siapa sih? Dilihat dari trailer kayaknya saya ya. Iya sih, kalau dari trailer kelihatan sih ini ya, kelihatan Normanya ya, Iya, dari bukan Ambunya 28 ya. hari itu kayaknya cuma 2 hari yang aku nggak nangis. Sisanya nangis semua. Wow. Dan gimana Pak, detailnya tuh kayaknya benar-benar harus apa ya, harus
nangis, harus mendalam banget, dan hampir semua scene tuh rata-rata ya adegannya nangis sih. Menguras energi berarti ya. Lumayan menguras air mata sih. Boleh tepuk tangannya untuk Tisa ya. Dan selanjutnya ini tadi untuk Yusuf ya. Yusuf tadi ada adegan yang apa namanya, kalau bisa dibilang ini banyak Bapak paling banyak dapat komen gitu ya. Ada adegan kamu dan Ambu itu ditimpukin telur ya sama warga ya, sama masa ya. Itu gimana rasanya? Waktu apa namanya kamu take adegan itu? Dan kalau boleh tahu tuh one take oke kah atau 1000 take, 100 take mungkin? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih yang sudah menyematkan hadir malam ini. Malam udah sore ya? Masih sore ya? Masih sore. Ya, kelihatan sore ya. Azan asar belum kok, azan asar belum. Terima kasih sekali lagi. Tadi masalah lempar telur ya. Itu kita kayaknya cuma 1 kali take ya, Batur ya. 1 kali take. Cuman kita emang latihannya lama 7 sampai 8 kali gitu karena kita melibatkan hampir 100 lebih dari 130 orang di rumah itu, dan shotnya juga dari dalam keluar, dan kita harus bikin itu perfect karena itu dia tadi banyak orang udah gitu pakai telur nggak bisa diulang, kalau ulang makan waktu banyak lagi, jadi sebisa mungkin latihan tuh sepenting itu gitu. Kita hampir 7-8 kali, dan pada saat tag pun aku juga semoga nggak ada yang salah gitu dari pemainnya, dari treatment kameranya gitu. Dan yang aku rasain juga dilempar telur nggak berasa, mungkin karena lagi into karakternya kali ya, karena adegannya lagi adegan puncak, jadi ya aku coba menikmati apa namanya emosi karakternya aja gitu, jadi udah nggak berasa kalau ditimpukin. Mungkin kalau 2 kali dilempar juga masih gak berasa deh kayaknya. Tapi kebetulan untungnya cuma sekali gitu. Berapa jam kalau boleh tahu itu akhirnya dari mulai latihan Hampir sampai adegan selesai? Hampir 3 jam kayaknya untuk ambil satu scene itu, lumayan makan waktu sebenarnya gitu. syutingnya sih seharian satu sekuen itu. Iya ya. Seharian ya. Cuman kalau khusus adegan yang ditimpukin itu memang kita pengen bikin sesuatu yang realis gitu. Gak ada yang fake gitu. Jadi maunya ya timpuk beneran kayak gitu. Alhamdulillah sih teman-teman pemain semuanya benar-benar memberikan semuanya gitu. Silahkan gitu, asal jangan matanya gitu kan. Tapi bro kena kepala semua itu, dan Tapi yang lempar tuh udah ditunjuk juga Pak kan, Pak? iya, kita latihan. Jadi siapa yang melempar, karena kan juga presisi kamera kan kita 2 kamera waktu itu ya. Jadi harus benar-benar presisi sih Pas. gitu. Pas. Itu yang susahnya ngedirect crowd kan gitu ya. Apalagi ada adegan kayak gitu kadang ekstra, ada Memancing yang emosi ketawa, juga ya? ada yang lihat kamera kayak gitu. Nah, itu yang harus dipersiapkan sih. Oke. Gitu. Dan ini selanjutnya untuk Bude Nunung ya. Bude Nunung, ini kan ada adegan Bude Nunung katanya bolak-balik naik tangga sampai akhirnya muntah-muntah ya. Boleh diceritain Bude gimana itu adegannya, ceritanya? Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman saya ya, mungkin sekian tahun saya dapat tawaran film bener-bener drama. Dan di sini memang bener-bener sama Mas Guntur saya nggak boleh ngelawak sama sekali. Saya gerakin badan aja nggak boleh sama Mas Guntur. Bener-bener saya di sini marah, nangis. Ya memang di sini peran saya hanya sebagai budenya Norma, di mana yang membuka perselingkuhan itu adalah saya. Dan di situ saya menangis, marah, jijik, muak, sampai ada adegan saya naik tangga itu sampai saya muntah-muntah. Bener-bener ini pengalaman buat saya, dan ya saya memang belajar banyak ya Mas Guntur di sini ya. Belajar naik motor. Naik motor, bayangin. Saya sampai belajar naik motor sampai jebur got. Belajar naik motor, saya harus naik motor hujan-hujanan. Pokoknya banyak banget pengalaman yang saya dapat di film Norma ini. Makanya pada saat saya dapat tawaran itu kan suami saya, ini ada tawaran film, tapi aku pikir pasti komedi lah, kalau saya nggak mungkin ditawarin. Tapi dramanya gimana? Ini kisah nyata gini. Aduh, kok langsung saya, iya saya mau. Ya udah, akhirnya saya jalani, dan saya
Ya gimana Mas saya di situ di Norma? Sebenarnya kan saya. ini film drama gitu dan drama yang tragedi gitu. Cuman kita pengen membuat sesuatu tuh yang tampak realis dan light gitu. Kebetulan memang secara realnya kan memang ada keluarganya Norma aslinya yang akhirnya ngegap ya gitu istilahnya gitu. Nah ini diwakili sama Budi Nunung ini. Budi Nunung ini serius aja kita bikin ketawa gitu misalnya. Jadi filmnya film komedi saya bilang orang lucu, tapi penonton bisa ketawa dengan apa yang nanti Jadi disampaikan di gini, actingnya. pokoknya gitu. Mbak Nunung itu nggak boleh lucu tapi penonton ketawa. Coba gimana? Saya gerakin badan gini aja, nggak boleh Mbak, jangan bergerak badannya. Terus gimana? Nggak gerak, marah pokoknya marah gitu. Tapi ya alhamdulillah ya Mas, lancar ya Mas. Bagus ya, Nah, deliver. saya juga selalu minta arahan Mas Guntur, terus Mas siapa? Mas Rosa. Rosa. Itu saya minta arahan terus gimana saya dan saya mengalami merasakan baru kali ini reading itu kayak gini. Kalau dulu kan nggak setiap dapat tawaran komedi ya udah syuting gitu aja. Ini yang reading yang harus latihan ini pengalaman banget buat saya. Mudah-mudahan nanti ada tawaran selanjutnya ya. Amin. Terima kasih. Iya. Boleh tepuk tangannya untuk Budi Nunung ya. Baik, kalau gitu kita akan langsung aja kita buka sesi tanya jawab ya untuk teman-teman media dan kita akan persilahkan